Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kita akan membahas tentang Roh Kudus, jaminan hidupku. Maka hal ini Roh Kudus merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Ia bukan sekedar kuasa atau pengaruh, melainkan pribadi ilahi yang hadir untuk menuntun, menghibur, menguatkan, dan menjamin keselamatan umat Allah. Tema Roh Kudus, jaminan hidupku, menegaskan bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah bukti nyata dari kasih dan janji Allah yang kekal. Maka pengertian Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang bekerja di dunia dan di dalam hati manusia. Dalam Alkitab, Roh Kudus disebut sebagai penolong atau dalam bahasa Yunani Parakletos, menghibur, roh kebenaran dan meterai Allah. Ia diberikan kepada setiap orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi milik Allah. Dasar-dasar Alkitabnya adalah Efesus pertama ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadi milik Allah untuk memuji memuliakannya. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus berjanji akan mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus yang menyertai dan diam di dalam orang percaya. Maka Roh Kudus sebagai jaminan. Kata jaminan dalam konteks ini berarti kepastian atau tanda pengikat bahwa sesuatu akan digenapi dalam kehidupan rohani. Roh Kudus menjadi jaminan bahwa keselamatan yang diterima oleh orang percaya bukanlah sementara, melainkan kekekalan. Maka hal ini ada beberapa jaminan. Yang pertama, jaminan keselamatan. Roh Kudus meneguhkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus telah diselamatkan. Ia menjadi materi Allah yang menandakan bahwa seorang telah menjadi miliknya. Kehadiran Roh Kudus memastikan bahwa keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi pada karya Allah yang sempurna. Dua, jaminan kehadiran Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya sebagai bukti bahwa Allah selalu menyertai. Ia tidak hanya hadir di masa-masa sulit, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Kehadirannya memberikan damai sejahtera, penghiburan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, jaminan pertumbuhan rohani. Roh Kudus bekerja untuk memperbarui hati dan pikiran, menuntun kepada kebenaran serta menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal ini dalam Galatia 5, 22-23. Pertumbuhan rohani ini menjadi bukti nyata bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya. Yang keempat, jaminan hidup kekal. Roh Kudus meneguhkan pengharapan akan kehidupan kekal bersama Allah. Ia mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju kemuliaan yang kekal. Dengan Roh Kudus, orang percaya memiliki keyakinan bahwa janji Allah tentang hidup kekal akan digenapi. Maka di sini ada beberapa peranan Roh Kudus dalam hidup keseharian. Yang pertama, menuntut kepada kebenaran. Dua, memberikan kekuatan dalam kelemahan. Tiga, menginsafkan akan dosa. Empat, membimbing dalam berdoa. Lima, memberi karunia rohani. Hal ini bisa dipahami dan dimengerti dari 5 poin ini. Maka aplikasinya bagi orang percaya hidup dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. 2. Menjaga kekudusan hidup sebagai bait Allah. 3. Mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kebutuhan dan tindakan. 4. Menjadi saksi Kristus melalui kuasa Roh Kudus. 5. Menumbuhkan hubungan pribadi yang intim dengan Allah melalui doa dan firman. Maka kesimpulan dari pertemuan ini adalah Roh Kudus adalah jaminan hidup bagi setiap orang percaya. Ia memastikan keselamatan, menghadirkan Allah dalam hidup, menumbuhkan iman, dan meneguhkan pengharapan akan hidup kekal. Dengan Roh Kudus, hidup orang percaya menjadi penuh makna, terarah, dan berpengharapan. Kehadirannya bukan hanya tanda kepemilikan Allah, tetapi juga sumber kekuatan dan sukacita sejati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi mari kita memahami akan materi ini, dan saya percaya lewat pemaparan yang singkat ini, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang mengikuti akan konten ini, kiranya
diberikan gambaran dari bagaimana Roh Kudus menjadi jaminan hidup kita. Mari tetaplah kita terus-menerus mempelajari dalam hidup kita supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan tentunya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pemaparan ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.